Ya gimana ya, eh saya juga bingung juga permohonan maafnya ini kemana larinya gitu loh. Kenapa dia harus minta maaf, dalam hal apa dulu? Apakah dalam memberikan keterangannya terdahulu dia minta maaf, atau terhadap peristiwa yang terjadi pada tahun 2016? Nah sekarang kalau peristiwa yang 2016 kita sadar, dia menjabat Desember 2016, peristiwa yang terjadi sudah selesai Agustus. Nah dia minta maaf dalam kerangka apa? Sebagai apa dia minta maaf? Sebagai anggota Polri, dia sudah purnawirawan. Terus maafnya di mana? Ya saya juga nggak tahu permohonan maafnya dari sisi apa gitu loh. Tapi kalau dari sisi dia pernah berucap seperti saat sekarang saya wawancara, saya salah untuk mempersepsikan, itu mau ngomong saja. Hak setiap warga negara termasuk beliau. Saya nggak mau campuri domain itu. Nah, cuma saya bilang kalau dalam ikatan peristiwa itu, saya yang bingung minta maafnya di mana, dalam rangka apa, untuk apa. Ya, kalau permintaan maaf itu ya dari polisi-polisi aktif itu yang melakukan tindakan-tindakan penyidikan itu, menetapkan seorang jadi tersangka. Itu menurut hemat saya seperti itu. Pak, sebagai purnawirawan, seperti apa mungkin prosedur dalam kepolisian ketika melakukan kesalahan kemarin, menetapkan tersangka ternyata di pra peradilan kalah, itu siapa yang harus bertanggung jawab? Penyidik atau atasnya lagi Kapolda atau siapa? Baik, terima kasih ya. Jadi ini kan namanya proses ya. Apapun alasannya, atasan penyidik ya harus bertanggung jawab. Kenapa sampai etika prosedur ini terlampaui, terabaikan alfa atau trader? Penyidik itu di tataran pelaksana langsung. Tentunya segala hasil berita acara pemeriksaan ini kan pasti akan dilampirkan ke atas, yaitu ke atasan penyidiknya. Nah, dia juga harus turut bertanggung jawab tentang permasalahan ini, termasuk di reskrim ya. Bertanggung jawab kenapa sampai seperti ini, itu atasan penyidik namanya. Ya, saya juga orang reserse. Namun demikian, ini yang saya bilang terdahulu, perlunya diturunkan propam dari Mabes Polri ya, supaya lebih independen, dan Itwasum ya. Itwasum menyelidiki tentang masalah administrasinya. Propam perilaku daripada orangnya. Apakah mereka melanggar etika prosedur itu atau orangnya abuse of power, itu nanti akan ditentukan dari hasil propam dan Itwasum. Tapi sebaiknya turun, dan saya yakin pasti akan turun. Kenapa? Untuk mencermati peristiwa yang sudah carut marut ini. Saya sebagai Purnawirawan Polri juga ya, kalau saya bilang juga saya miris juga ya. Tapi kita harus jujur kepada masyarakat. Nggak usah malu bahwa kita salah menerapkan itu. Tentunya salah menerapkan saja formil. Tapi untuk menentukan orangnya saya tidak berani ngomong. Saya off the record, kenapa? Karena yang menentukan dia tersangka atau tidak, dia pelakunya tidak, adalah keputusan hakim di pengadilan. Maka saya selalu mengatakan, tolong siapapun kita ini, mau pemerhati kayak mau siapapun dia, jangan jadi hakim jalanan. Ini yang paling penting. Nah, para pengacara-pengacara pada PG ini juga jangan juga gebiah-uya semua. Heforia. Sebagai contoh, saya pernah mendengar bahwa PG akan siap jadi saksi untuk kasus Pinah. Nah, ini blunder bagi dia. Kenapa saya katakan blunder? Dia siap jadi saksi di dalam peristiwa Pinah. Loh, berarti kau tahu dong. Kalau seandainya kau tidak mengerti, tidak mengetahui, kenapa kau bilang siap jadi saksi? Saksi apa kamu? Berarti ini perlu diteliti oleh penyidik. Kamu mengeluarkan kata-kata supaya kau euforia, supaya kau dilihat orang, saya siap jadi saksi. Dan saksi apa kamu? Apa yang mau kau ceritakan kepada penyidik tentang pokok permasalahan Eki dan Vina? Sementara kau mengatakan, saya ada di Bandung, saya tidak tahu peristiwanya. Terus sekarang kau siap jadi saksi. Ini yang saya katakan blunder tadi. Ya, silakan aja nanti kepiawaian penyidik nanti mencermati kata-kata yang dikeluarkan oleh orang-orang yang bersangkutan. Makanya pengacaranya juga jangan terlalu wah lah. Sudahlah, udah selesai pokok permasalahan ini, mari sama-sama kita luruskan, tegakkan hukum. Gak usah cuap-cuap terlalu banyak. Euforia terlalu besar, nanti kelemahanmu akan ketangkap. Kelemahanmu diambil, nanti itu justru jurang bagimu. Ini pesan saya kepada kita semua.